Ya, selamat Pagi, pagi, Papa. pagi Yul, pagi my friends. Ya, kemarin kan ada pengumuman BI Rate, terus tadi pagi pengumuman The Fed, dua-duanya menahan suku bunga nih, Pak. Tapi kan kemarin IHSG-nya rebound. Apakah saatnya jualan? Atau bahkan ada yang nanya nih, Pak, apakah saatnya akumulasi lagi nih? Gitu. Boleh silakan Oke, langsung dikasih insight-nya, Pak. Oke, jadi saya mau coba bahas terlebih dahulu. Kemarin itu dan beberapa hari yang lalu, mungkin kalau boleh dibilang untuk Tiger Insight, kita mungkin hampir seminggu ini cukup konsisten ya, bahas itu lebih ke arah IHSG terus ya. Biasanya kan kita ada bahas tema saham apa gitu ya, karena memang kalau boleh dibilang IHSG-nya tanda kutip saat ini tuh benar-benar sangat volatile banget dan sangat mempengaruhi banget apa ya mood pasar lah kalau boleh dibilang. Nah, kalau misalnya kita bahas kemarin, kalau misalnya Mas perhatiin, memang kita expect kalau ataupun terjadi penurunan, penurunannya udah mulai tahan atau kita sudah mulai expect yang terjadi rebound ya. Dan kemarin terjadi rebound dan yang mungkin mau saya garis bawahi di sini adalah siapa aja sih saham-saham yang memang menjaga indeks kemarin dan juga kalau boleh dibilang memberikan kontribusi positif ini saya share terlebih dahulu sebentar. Iya, jadi kalau misalnya my friends lihat saham-saham apa aja sih yang memang menjadi penopangnya indeks kemarin itu ada DCI, ada TPIA, ada juga Bank Mandiri, Brand, kita juga ada BRI juga kemarin menguat juga. Tapi kalau misalnya my friends perhatiin yang menjadi penopang utamanya IHSG lagi-lagi DCI lagi nih, yang kalau misalnya kita udah pernah bahas beberapa waktu lalu, bergantung dengan satu saham itu sebenarnya nggak bagus buat IHSG, dan kita emang expect bahwa dalam beberapa hari ke depan DCI seharusnya dia akan mulai berhenti mengalami penurunan dan mulai memberikan kontribusi positif lagi. Cuma memang kalau misalnya referensi lihat kemarin itu nggak cuma DCI ini, tapi saham-saham konglomerasi seperti TPIA gitu ya, terus juga ada Cuan, saham-saham yang tergabung dalam grupnya Pak Prayogo Pangestu seperti Brand juga itu ikut ambil bagian untuk menjaga pergerakan IHSG berada di zona positif nih. Makanya tadi kalau misalnya dengar penjelasan dari Iwan, situ dibilang bahwa kenapa LQ45-nya naik juga tapi naiknya nggak sebesar IHSG. Nah, kalau misalnya lihat dari keadaan saat ini, apakah sebenarnya rebound-nya ini udah benar-benar rebound yang kuat banget atau tidak? Gitu ya. Apakah ini rebound yang oh ya udah kita udah aman nih ibaratnya oh, udah pasti nih ISG balik lagi ke 7.000 atau mungkin lebih dari 7.000 gitu dengan rebound yang terjadi kemarin. Sebenarnya kalau boleh dibilang terlalu dini ya. Kalau misalnya kita bilang bahwa apa ibaratnya udah pasti ini akan naik kencang banget gitu. Kenapa? Kalau misalnya friends perhatiin yang nggak bagus gitu ya dari pergerakan kemarin itu sebenarnya ada di data yang ini nih. Kalau misalnya tadi my friends dengar bahwa Yuli udah bilang bahwa yes kemarin transaksi itu kita 14 triliun tapi baik lagi nih asingnya konsisten melakukan penjualan nih. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat bahwa ketika likuiditasnya kering, asingnya jualan. Ketika likuiditasnya lumayan besar, kemarin kita ngomong lumayan besar itu dibandingkan dari rata-rata harian yang kita terima beberapa hari terakhir ini ya, kemarin asingnya net sell lagi gitu loh di angka 910 miliar gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat, lagi-lagi konsisten terjadi di saham-saham perbankan. Nah, kalau dari keadaan ini bisa dikatakan bahwa kalau kita expect IHSG-nya itu bisa mengalami rebound, baik lagi atau sorry mengalami kelanjutan gitu ya kenaikan dari kenaikan kemarin seharusnya yang bisa mengangkat indeks lagi itu saham-sahamnya lagi-lagi seperti DCI dan saham-saham yang tergabung dengan konglomerasi atau yang mungkin nggak terlalu terpengaruh kalau misalnya asing melakukan penjualan. Sedangkan untuk saham-saham blue chips apalagi perbankan sepertinya belum reda nih jualan dari asingnya. Jadi kalau boleh dibilang naik, kalau toh pun dibilang potensi hari ini bisa naik, naiknya mungkin nggak akan terlalu kuat ya selama asing ini masih melakukan net sell nih, my friends. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau misalnya my friends lihat pada perdagangan IHSG kemarin, itu ada dua waktu yang menunjukkan pergerakan tuh tiba-tiba cukup volatile nih pada perdagangan kemarin. Yang pertama itu di kisaran jam 10 sampai jam setengah 11 yang saya ingat gitu ya. Setelah itu ketika di atas jam 2 siang ya. Yang pertama itu kalau misalnya my friends perhatiin di atas jam 10 tiba-tiba IHSG udah naik, udah tenang, tiba-tiba dia kayak apa jatuh gitu loh, tiba-tiba jatuh itu setelah dari sisi regulator mengumumkan diperbolehkan untuk melakukan buyback tanpa melakukan drops ya. Terus juga kalau misalnya di atas jam 2 itu ada momen apa?
saya ingat kalau nggak salah sekitar jam 2 jam setengah 3-an ya itu pergerakan mulai anomali lagi. Itu ketika dari sisi Bank Indonesia menetapkan bahwa suku bunga itu tidak ada pemangkasan gitu ya. Jadi rally-nya lanjut lagi gitu kalau my friends perhatiin. Nah, cuma kalau yang mau saya garis bawahi di sini adalah ketika regulator memberikan informasi bahwa oh ini buyback diperbolehkan tanpa rules, sebenarnya ini positif atau enggak sih? Sebenarnya hal ini akan positif, tapi yang paling kena dampak positif untuk emiten-emiten dari regulasi ini adalah emiten-emiten yang memang dia secara cash flow-nya kuat, ya dia punya cash juga besar, dia sudah mengamankan cash yang dia miliki untuk capex-nya dia, untuk working capital-nya dia, sehingga dia memang punya kelebihan cash yang memang bisa dipakai untuk membeli saham kembali di pasar, tapi keadaan untuk yang sebaliknya itu mungkin nggak terlalu menguntungkan nih buat emiten tersebut. Jadi kalau emiten tersebut secara cash flow agak terganggu, terus juga mungkin lagi tahap yang ekspansi tapi memang kebutuhan dananya cukup besar, jadi bisa dikatakan nggak semuanya emiten itu bisa melakukan buyback ya kalau dilihat dari keadaan saat ini. Jadi ini nggak semuanya akan kena terdampak positif, tapi mungkin untuk emiten-emiten blue chips mereka udah punya apa ya dikasih lampu hijau lah kalau untuk melakukan hal itu. Cuma pertanyaannya adalah kira-kira mereka tuh akan kapan gitu serempak akan melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat ya mungkin kemarin dikasih green light, kita tinggal lihat aja nih kira-kira eksekusinya kapan. Terus juga di atas jam 2 sekitar setengah 3 tadi yang seperti saya bilang bahwa pengumuman Bank Indonesia mengenai penetapan suku bunga itu nggak ada perubahan ya. Jadi sebenarnya itu yang harusnya memang ditetapkan sama Bank Indonesia dan itu memang sudah sesuai dengan ekspektasi pasar lah kalau boleh dibilang. Dan untungnya juga kalau kita lihat juga di Amerika Serikat sana bank sentralnya itu menetapkan suku bunga jadi nggak ada kenaikan nggak ada tetap sama tapi tidak terjadi pemangkasan gitu my friends. Jadi boleh dibilang dari sisi pergerakan suku bunga tuh nggak ada suatu hal yang sifatnya tuh benar-benar signifikan banget lah. Jadi kalau ditanya apakah IHSG-nya saat ini sudah benar-benar safe atau belum, sebenarnya kalau boleh dibilang belum sebenarnya sepenuhnya tuh benar-benar safe. Tapi kalau misalnya dibilang bisa nggak melanjutkan kenaikan dari yang kemarin, jawabannya bisa. Tapi mungkin titik beratnya itu ada di saham-saham yang memang seperti yang kayak DJI dan saham-saham konglomerasi nih, yang mungkin nggak terlalu kena dampak dari net sell atau dari asing yang masih terus keluar. Terus kalau misalnya tanya, apakah keadaan sekarang, kalau kemarin saya udah keburu beli atau beberapa hari lalu udah keburu beli, sekarang udah mulai positif, cash-nya udah mulai mengecil gitu ibaratnya ya. Apakah sekarang saya mulai boleh ngurangin posisi lagi buat nambah cash lagi? Itu sangat disarankan ya. Jadi cash-nya ada lagi. Nanti kalau misalnya tiba-tiba terjadi hal yang memang di luar skenario, my friends bisa punya cash yang buat jaga-jaga lah ibaratnya. Jadi sekali lagi mungkin untuk hari ini insight-nya untuk IHSG belum sepenuhnya stabil. Kita masih butuh beberapa waktu ke depan untuk konfirmasi. Dan kalau memang cash-nya my friends sudah mulai berkurang atau mulai nggak terlalu banyak, rebound saat ini mungkin bisa dipakai untuk mulai bisa menambah cash lagi. Itu mungkin Yol dari saya kembalikan lagi ke Yuli. Baik, terima kasih Pak Fat. Jadi itu tadi sudah dikasih insight ya my friends dari Pak Fat nih sebaiknya kenapa judulnya apakah saatnya jualan gitu ya Pak ya. Mungkin bisa saatnya kalau rebound nih my friends nambah-nambah cash lagi nih. Dan karena IHSG ada potensi rebound tapi belum sepenuhnya safe, mungkin saham-saham yang masih erat dengan flow dana asing nanti dulu gitu ya Pak Fat ya. Gitu.